Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah al-hadi wad-da'i ila ridwanih, salawatullah rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla karena masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa banyaknya, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan diterima dan menjadi timbangan kebaikan bagi kita semuanya di hari kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Ada seorang sahabat yang merupakan sahabat dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut diberikan gelar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai shahibus sirri, penjaga rahasia yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pula dikenal dengan sahabat yang masyhur di kalangan para sahabat dengan sahibu ahli fitan atau sahib ahaditsil fitan, yang paling mengetahui terkait dengan permasalahan fitnah. Dia adalah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau seorang sahabat yang dilahirkan di kota Makkah. Walaupun di sana tidak ada sebuah penjelasan yang kuat akan tahun dilahirkannya beliau radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking dekatnya dengan sahabat yang mulia ini, sampai rahasia terkait dengan nama-nama orang-orang munafikin tidak tersampaikan kepada sahabat yang lain, akan tetapi disampaikan kepada sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai sempat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah engkau tahu orang-orang munafik di kalangan kita? Kenapa engkau tidak bunuh saja mereka? Karena mereka adalah penaruh dalam tubuh kaum muslimin." Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak. Aku khawatir nanti ada orang yang du'afaul iman, orang-orang yang lemah imannya, mengatakan bahwasannya Nabi telah membunuh sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, ya Hudzaifah, aku rahasiakan nama-nama ini hanya kepada engkau saja." Akhirnya pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendekati Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu untuk bertanya. Apa kata Umar bin Khattab? "Ya Hudzaifah, apakah aku termasuk nama orang-orang yang disampaikan baginda Rasul sebagai orang munafik?"
Di Umar khawatir bahwasannya dia juga termasuk orang munafik, sehingga dia bertanya. Kemudian akhirnya sesuatu yang tidak ingin disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman disampaikan kepada Umar bin Khattab dengan mengatakan, "Ya Umar, sejatinya aku tidak ingin mengatakan ini, tapi ini khusus buat kamu. Dan aku sampai nanti Allah cabut nyawaku, aku tidak akan berbicara terkait dengan siapa-siapa saja nama-nama orang-orang munafik." Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, "Ya Umar, engkau tidak masuk kepada nama-nama tersebut." Akhirnya ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab menjadikan dia sebagai seorang gubernur di sebuah tempat yang disebut dengan Madain, ibu kotanya negara Persia. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Wahai Hudzaifah, kira-kira ada enggak para pejabatku yang dimana mereka adalah orang-orang munafik, mereka yang memiliki sifat-sifat kemunafikan?" Apa kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, "Ya Amirul Mukminin, aku sudah sampaikan kepada engkau, aku tidak akan mengatakan itu semuanya." Dan ternyata walaupun Hudzaifah tidak menyebutkan, Umar bin Khattab seorang yang sangat cerdas, dan ada pejabatnya, pegawainya yang memiliki sifat-sifat kemunafikan, dia tanggalkan jabatannya. Sampai-sampai saking perhatiannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat kalau ada orang yang meninggal dunia, kira-kira Hudzaifah bin Yaman ikut nyolati apa tidak? Ikut hadir dalam sholat jenazah apa tidak? Ketika Hudzaifah bin Yaman hadir ikut sholat jenazah tersebut, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun ikut di situ. Akan tetapi ketika Hudzaifah bin Yaman tidak ikut nyolati jenazah tersebut, maka Umar bin Khattab pun tidak mengikutinya. Mungkin jangan-jangan inilah orang-orang yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang munafik. Dan ternyata nama-nama tersebut terjaga oleh Hudzaifah bin Yaman sebagai shahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga rahasia nama-nama orang munafik, jangan sampai jatuh kepada sahabat-sahabat yang lainnya sampai beliau meninggal dunia. Dan beliau meninggal dunia kira-kira sekitar 40 hari setelah meninggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Maka penting untuk kita ambil nasihat-nasihat dari beliau radhiyallahu taala anhu, untuk kita jadikan sebagai pedoman, untuk kita jadikan sebagai pegangan di dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini. Yang pertama yang beliau sampaikan, yang dinukilkan oleh Abu Nu'aim al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya, bahwasanya perkataan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Khalisil mu'min wa khalitil kafir wa dinak la taqlamanna." Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Khalisul mu'mina," berlakulah ikhlas di dalam berinteraksi dengan sesama mukmin. Tidak ada unsur yang dia harapkan kepentingan duniawi. Dia ketika berinteraksi dengan saudaranya betul-betul murni karena Allah Azza wa Jalla, bukan untuk mengambil keuntungan duniawi, bukan untuk kesempatan-kesempatan yang dia inginkan darinya.
tetapi dia murni ketika bergaul dengan saudaranya yang mukmin, betul-betul karena Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan Allah Azza wa Jalla mengutus seorang malaikat yang berbentuk manusia ketika bertemu dengan hamba Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada seorang hamba Allah Azza wa Jalla ingin berkunjung kepada saudaranya. Lalu malaikat yang berbentuk manusia dia mengatakan, hendak kemana engkau? Kemudian dia mengatakan, aku ingin bertemu dengan saudaraku. Kemudian disampaikan, hal min qarabatin ant, apakah engkau ada hubungan kerabat dengan dia? Dia katakan tidak. Hal min sadiqin lak, apakah dia teman engkau? Kemudian dia mengatakan tidak. Hal min na'imin minhu atau ta'khudhu minhu, apakah ada sesuatu kenikmatan yang ingin kamu peroleh darinya? Dia juga tidak. Kemudian malaikat yang berbentuk manusia tadi mengatakan, kalau begitu apa tujuan engkau berkunjung kepada saudaramu? Dia mengatakan, lillah, karena Allah Azza wa Jalla, bukan yang lainnya. Kemudian malaikat tadi mengatakan, sejatinya aku adalah utusan Allah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada engkau bahwasanya engkau termasuk penghuni surga. Maka penting ketika kita bersaudara sesama mukmin, maka jatinya yang paling dikuatkan adalah semuanya murni karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah khalidul kafir. Silakan kamu berinteraksi dengan orang-orang non-muslim. Silakan kamu berinteraksi dengan mereka dan tanamkan apa yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Tapi ingat, dia jaga agamamu, la taklimannah, jangan kau cederai agamamu, jangan kau korbankan agamamu, jangan jadikan prinsip agamamu menjadi lemah, menjadi kamu korbankan disebabkan kamu bergaul dengan orang-orang yang sejatinya dia bukan seorang mukmin atau non mukmin. Maka ini ada sebuah gambaran dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, bahwasannya kita betul-betul berinteraksi dengan saudara sama mukmin itu semua dengan murni karena Allah Azza wa Jalla, dan kita berinteraksi dengan sama manusia yang lainnya dengan akhlak yang baik, dan jangan kita korbankan agama yang menjadi prinsip kehidupan kita di muka bumi ini. Kemudian nasihat yang berikutnya yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, yang disampaikan pula oleh Imam Ibnu Mubarak dalam sebuah kitabnya Az-Zuhd, ketika beliau menukilkan perkataan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu mengatakan, innal haqqa saqil wa huwa ma'a saqlihi bari wa innal batila khafif wa huwa ma'a khifatihi wa bi wa tarkul khati'ati aisar au khairun min talabi taubah. Jadi kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu mengatakan, innal haqqa saqil, kebenaran itu berat, kebenaran itu berat. Walakin ma'a saqlihi mari, akan tetapi bersama dan beratnya untuk memegang kebenaran itu ada sesuatu yang sangat mengasyikkan, sesuatu yang sangat sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan kalbu hamba Allah Azza wa Jalla, dan mudah untuk diterima sejatinya kebenaran tersebut. Wa innal batila
khafif. Sejatinya yang namanya kebatilan itu ringan. Walakin ma'akhifatihi wabi, akan tetapi bersama ringannya tersebut berada di dalam kebatilan, itu menghadirkan sebuah musibah. Wa tarkul khati'ah, dan menjauhi segala macam dosa kemaksiatan itu lebih mudah, itu lebih baik min talabit taubah, daripada kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan sebuah kemaksiatan itu lebih mudah, lebih baik dibandingkan kita ini bertaubat. Kadang orang kalau sudah sebagai pelaku maksiat, pelaku dosa besar, ketika dia bertaubat, namanya dia akan diingat oleh manusia. Mungkin akan diberikan sebuah gelar, dia adalah anak si fulan yang dahulunya adalah seorang pencuri. Dia adalah anak si fulan yang dulunya adalah begini, begini dan begini. Oleh karena itu kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, meninggalkan kemaksiatan itu lebih baik dibandingkan sekedar seorang itu nanti nunggu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau melanjutkan, wa rubba syahwatin sa'atan awrasat hazanan tawila. Bisa jadi seorang itu melampiaskan syahwatnya dalam waktu yang sekejap, dalam waktu yang sebentar, akan tetapi mewariskan sebuah kesedihan yang sepanjang masa. Kadang orang ketika berpikir untuk melakukan sebuah dosa, maka syaitan pun luar biasa semangatnya di sana. Sejatinya setiap kita berpikir, jangan sampai ketika kita melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan yang itu mungkin sesaat, akan tetapi resikonya adalah waktu yang begitu lama kita dipenuhi dengan penyesalan, kesedihan yang luar biasa. Kemudian Abdullah bin Yaman radhiyallahu taala anhu juga menyampaikan dalam wasiat yang lain yang beliau sampaikan. Kata beliau, dalam sebuah perkataannya, beliau ditanya, man mayyitul ahya, kira-kira siapa orang yang hidup tapi dia itu mati? Orang yang hidup jasadnya tetapi dia itu mati. Maka Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu mengatakan, man lam ya'rif al-ma'rufa biqalbihi wa yunkirul munkar biqalbihi. Orang yang belum mampu untuk mengetahui kebaikan dengan hatinya, dan dia belum mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Padahal kita tahu bahwasanya mengingkari kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran", barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka di sana ada tahapan-tahapan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama dengan tangannya, dengan kekuasaannya kalau dia mampu. Kemudian ketika dia tidak mampu, dengan lisannya, dengan nasihat. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya dia tinggalkan kemungkaran tersebut. Dan itu termasuk selemah-lemahnya keimanan seorang hamba Allah Azza wa Jalla ketika dia mampu untuk mengingkari yang namanya kemungkaran dengan hatinya. Akan tetapi ketika dengan hati saja tidak mampu, maka sejatinya apa dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman, wa huwa mayyitul ahya, dia orang hidup akan tetapi sejatinya mati. Hidup jasadnya, hatinya yang mati. Kemudian yang berikutnya disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, yang disampaikan oleh Imam Al-Khallal dalam kitab As-Sunnah, yang dimana
Hudzaifah bin Yaman ditanya, "Atarakat Bani Israil dinaha fi yaumin wahid?" Apakah yang namanya Bani Israil itu meninggalkan agama mereka dalam satu waktu? Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, "La, walakinnahum kanu idza umiru bi syai'in tarakuhu." Akan tetapi mereka itu kalau diperintahkan sebuah perintah, dia tinggalkan perintah tersebut. Wa idza nuhu an syai'in raqibuhu. Ketika dia diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu, ternyata dia lakukan. Dan hatta salahu min dinihim kama yansalihur rajul min qamisihi. Maka jadinya dia sedang keluar daripada agamanya sedikit demi sedikit, sebagaimana seorang laki-laki ketika dia melepas pakaiannya. Maka jadinya setiap apa yang menyebabkan agama kita berkurang, kualitas agama kita berkurang, bahkan bisa jadi agama tersebut akan hilang daripada kita semuanya, itu disebabkan karena kita tidak mau menjalankan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan orang kepada yang baik dan mencegah orang dari hal-hal yang mungkar. Kemudian nasihat yang berikutnya yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ketika beliau mengatakan rahimahullahu taala, menukilkan perkataannya Hudzaifah bin Yaman, "Ma'rufukumul yauma munkar zamanin qad madat." Bisa jadi hal-hal yang baik di kalangan kita sekarang ini ternyata dahulu termasuk sesuatu yang diingkari oleh kalangan generasi-generasi yang terbaik. Wa inna munkarakumul yaum ma'rufu zamanin qad uti. Dan kebaikan yang kita lakukan hari ini bisa jadi pula sebuah kebaikan yang telah lalu dilakukan generasi-generasi yang terbaik. Kemudian disebutkan, wa innakum la tazaluna bi khairin ma araftumul haqqa. Sejatinya kita berada dalam kebaikan selama kita berada dalam megang teguh kebenaran yang ada. Wa kana al-alimu fiikum ghairu mustakhfin bihi. Dan orang-orang yang alim di kalangan kita jangan pernah kita rendahkan, jangan pernah kita hinakan, jangan pernah kita sepelekan mereka semuanya. Kemudian nasihat yang terakhir yang saya sampaikan sebagai bentuk nasihat dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, saya menukilkan pula dari kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, bahwasannya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ayuhan nas ar-rahilur rahil." Wahai manusia semuanya, ingat kepada hari kita yang akan berpisah dengan dunia kita ini. Ar-rahil, ar-rahil. Ingat kita dengan sebuah kondisi di mana kita meninggalkan dunia kita. Kita tinggalkan orang-orang yang paling kita kasihi. Kita tinggalkan orang-orang yang paling kita cintai. Ar-rahil, ar-rahil. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menafsirkan kalimat taqwa, beliau mengatakan at-taqwa al-imanu bitanzil, al-imanu billah, wal amalu bitanzil, wal istidadu liyawmir rahil. Seorang dikatakan bertakwa adalah seorang yang senantiasa dia beriman kepada Allah dan orang mengamalkan apa yang Allah turunkan, baik itu Al-Quran, baik itu hadis Nabi SAW. Dan yang tak kalah pentingnya adalah wal istidad liyawmir rahil. Kita bersiap-siap untuk hari ketika kita berpisah dengan dunia yang sekarang kita geluti, dengan keluarga yang kita tinggal bersamanya, dengan orang-orang yang kita cintai.
maka bersiap-siaplah ar-rahil al-rahim. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan pengingat kita semuanya. Apa disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.